Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia rezeki hidayah hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah Masjid Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan yang penuh berkah ini. Bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bulan di mana Allah banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun kini ia akan segera pergi, meninggalkan kita dalam kerinduan dan harapan agar dipertemukan kembali di tahun yang akan datang. Para ulama salaf terdahulu sangat bersedih dan khawatir ketika Ramadan akan pergi. Dari 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa agar dipertemukan di bulan Ramadan. Dan hingga 6 bulan setelah Ramadan pergi, mereka berdoa agar amal ibadah selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah ketika masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan majelis ilmunya dan fokus beribadah. Ketika Ramadan berakhir, beliau menangis karena merasa kehilangan kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan sebagai perlombaan bagi hamba-hambanya dalam ketaatan. Maka ada yang menang dan ada yang kalah. Sungguh mengherankan bagaimana orang yang bermain-main dan tertawa di hari ketika orang-orang yang taat telah mendapatkan keberuntungan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, wahai orang yang amalannya diterima di bulan Ramadan, bergembiralah. Dan wahai orang yang amalannya tertolak, bersedihlah. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes saat berpisah dengan Ramadan, padahal ia tidak tahu apakah di sisa umurnya masih ada kesempatan untuk bertemu Ramadan kembali. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara Hikmah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah ketika setelah Ramadan ia tetap istiqomah di dalam kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi salah satu tanda Allah menerima amal ibadah seorang hamba adalah hamba tersebut akan dipermudah untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali bermaksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, bukanlah seorang mukmin jika ia hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja, tetapi seorang mukmin sejati adalah orang yang tetap taat beribadah sepanjang tahun. Ramadan adalah sekolah keimanan, maka lihatlah setelah ia pergi, apakah engkau tetap menjadi murid yang baik atau kembali seperti sebelumnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita cek diri kita. Apakah setelah Ramadan ini kita akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa ataukah kita kembali ke kebiasaan lama? Ramadan bukan sekadar tamu yang datang dan pergi, tetapi ia adalah madrasah yang harus meninggalkan bekas di dalam kehidupan kita. Jika selama Ramadan kita bisa rutin berpuasa, sholat malam, membaca Al-Quran, maka lanjutkanlah meskipun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama salaf juga selalu beristighfar setelah Ramadan. Mereka khawatir jika amalan mereka selama di bulan Ramadan tidak diterima. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah kalian lebih memperhatikan diterimanya amal daripada hanya sekedar mengerjakannya. Karena Allah tidak menerima amal kecuali dari orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan perpisahan dengan Ramadan ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan iman, takwa, dan amal kita. Jika Ramadan tidak membuat kita menjadi lebih baik, maka kapan lagi? Jika Ramadan tidak membuat dosa-dosa kita diampuni, maka kapan lagi? Jika Ramadan tidak membuat kita menjadi lebih bertakwa, maka kapan lagi? Marilah kita terus menjaga amal-amal soleh yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Teruslah berpuasa sunnah, teruslah sholat malam, teruslah membaca Al-Quran, teruslah bersedekah, dan teruslah melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Semoga kita juga dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Allahumma rabbal alamin. Sebagai penutup, ada pantun. Bulan suci kian berlalu, hati sedih tak ingin pisah. Semoga amal tetap terpadu menjadi bekal di hari fitrah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.